Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih. Terkadang, hidup menghadirkan tantangan yang membuat kita merasa sendirian atau ragu. Dalam momen-momen seperti itu, banyak dari kita bertanya-tanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bersama saya? Kenyataannya, Allah lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Dia mengirimkan tanda-tanda, bahkan melalui cara-cara yang mungkin tidak kita duga, untuk mengingatkan bahwa Dia selalu ada di sisi kita. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa saya merasa begitu sendirian dalam perjuangan saya? Atau, jika Allah bersama saya, mengapa hidup saya terasa begitu sulit? Mungkin Anda juga berpikir, mengapa orang lain tampak menemukan kedamaian dan kesuksesan, sementara saya harus terus menunggu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar pemikiran yang lewat. Mereka adalah pertanyaan mendalam yang nyata dan bisa membebani hati kita. Hari ini, kita akan mencari jawabannya. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda jelas bahwa Allah bersama Anda. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Dia membimbing Anda, melindungi Anda, dan mengawasi perjalanan Anda. Beberapa dari tanda-tanda ini mungkin sudah ada di sekitar Anda. Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya. Jadi, saat kita membahas tanda-tanda ini, saya mengajak Anda untuk menonton video ini sepenuhnya tanpa gangguan. Jauhkan media sosial Anda, dan tetaplah fokus. Siapa tahu, salah satu tanda ini bisa menjadi pesan yang membawa kejelasan atau mengubah cara pandang Anda. Tanda pertama, merasakan kedamaian yang tak terduga di saat-saat sulit. Salah satu tanda paling jelas bahwa Allah bersama Anda adalah ketika Anda merasakan momen ketenangan, meskipun keadaan di sekitar Anda terasa menantang. Bisa saja segalanya tampak kacau, tetapi entah bagaimana Anda merasakan kedamaian atau keyakinan. Ketenteraman ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Anda bahwa Dia ada di sana, memberikan kenyamanan dan kekuatan untuk membantu Anda melewati semuanya. Al-Quran menyatakan bahwa Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar mereka bertambah keimanan di atas keimanan mereka yang telah ada. Ayat ini menekankan bahwa kedamaian bukanlah sekadar kebetulan, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat kita, terutama di saat menghadapi ujian. Ketika kita berbicara tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk memahami bahwa kepercayaan itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu hal-hal terjadi. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita berusaha sekuat tenaga, mengambil langkah-langkah praktis, melakukan yang terbaik, tetapi dengan pemahaman bahwa hasil akhirnya ada di tangannya. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan hasil yang kita harapkan, tetapi kepercayaan sejati berarti meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun itu bukan apa yang awalnya kita inginkan. Wahai saudaraku, ketika kamu merasakan ketenangan batin, ketahuilah bahwa itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku bersamamu, percayalah kepadaku." Dia mengingatkan kita untuk terus berusaha sambil juga memberi ruang bagi hikmah ilahinya untuk bekerja, mengetahui bahwa rencananya selalu lebih besar daripada rencana kita. Tanda kedua, pintu yang tertutup pada rencana tertentu. Tanda lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita adalah ketika beberapa pintu mulai tertutup. Kamu mungkin telah merencanakan sesuatu, mengatur semuanya, dan merasa yakin akan hal itu. Tetapi, tiba-tiba, hambatan muncul dan menjadi tidak mungkin untuk melanjutkan. Meskipun wajar merasa kecewa, pintu yang tertutup ini seringkali merupakan tanda bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini mengingatkan kita bahwa terkadang rencana yang kita yakini baik belum tentu benar-benar bermanfaat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin menutup pintu untuk menjauhkan kita dari bahaya atau mengarahkan kita menuju sesuatu yang lebih baik. Banyak orang bertanya, mengapa Allah membiarkan saya berusaha untuk sesuatu hanya untuk menghentikannya terjadi? Wahai saudaraku, perjalanan menuju rencana kita seringkali mengajarkan pelajaran berharga, bahkan jika kita tidak mencapai hasil yang kita harapkan. Misalnya, berusaha untuk sesuatu dapat membantu kita membangun keterampilan, bertemu dengan orang-orang penting, atau mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi Anda dengan cara yang tidak terduga. Pikirkan pintu yang tertutup bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai pengalihan. Mungkin ada jalan lain yang sedang menunggu Anda, jalan yang membawa Anda lebih dekat kepada tujuan sejati Anda, bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sebuah pintu, itu adalah caranya untuk mengatakan, "Aku bersamamu. Aku membimbingmu menjauh dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan mengarahkanmu kepada sesuatu yang lebih baik." Jadi, jika Anda mendapati rencana tertentu tidak berjalan seperti yang diharapkan, ambillah waktu untuk mundur sejenak dan renungkan pelajaran yang didapat. Percayalah bahwa Allah tidak menahan Anda tanpa alasan. Dia hanya membimbing Anda ke sesuatu yang lebih besar, meskipun butuh waktu untuk memahaminya. Tanda ketiga, dukungan datang ketika Anda tidak mengharapkannya. Salah satu tanda jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Anda adalah ketika bantuan atau dukungan muncul tepat saat Anda hampir kehilangan harapan. Mungkin itu adalah seorang teman yang tiba-tiba menghubungi, sebuah peluang yang terbuka, atau situasi yang tiba-tiba berubah menguntungkan Anda. Ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia selalu ada, mengawasi, dan siap memberikan ketika Anda sangat membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini adalah pengingat bahwa dukungan dari Allah sering datang dari tempat yang tidak terduga, membuktikan bahwa meskipun situasi terlihat tidak pasti, Dia selalu mampu mengubah keadaan Anda dengan cara yang tidak dapat Anda bayangkan. Banyak orang bertanya, mengapa pertolongan Allah sepertinya datang hanya di saat terakhir, setelah saya melalui begitu banyak kesulitan? Saudara-saudariku, penting untuk diingat bahwa bantuan Allah mungkin tidak selalu muncul seperti yang kita harapkan, tetapi dalam bentuk dan waktu yang sempurna, sesuai dengan kebijaksanaannya. Terkadang Allah memberikan sesuatu dengan cara yang memperkuat karakter kita, atau membimbing kita menuju sesuatu yang lebih baik, meskipun butuh waktu bagi kita untuk memahaminya. Namun, untuk semua itu, ada sesuatu yang perlu kita ingat. Sebagai orang beriman, kita memiliki tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk tulus dalam doa, memenuhi kewajiban kita terhadap sesama, seperti menjaga hak-hak tetangga, dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tindakan-tindakan ini memperdalam hubungan kita dengan Allah dan menyelaraskan hidup kita dengan berkah-Nya. Ketika kita berusaha untuk setia pada ajaran-ajaran ini, kita menciptakan kehidupan yang secara alami mengundang rahmat dan dukungan Allah. Tanda keempat, kekuatan di masa sulit. Ada saat-saat ketika kesulitan hidup terasa begitu berat, tetapi entah bagaimana Anda menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Ketahanan ini bukan hanya berasal dari dalam diri Anda. Itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatannya kepada Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di sisi Anda, membantu Anda menanggung beban dan membimbing Anda melalui kesulitan. Ketika Anda merasa didukung dalam momen-momen yang membuat orang lain mungkin menyerah, anggaplah itu sebagai tanda kedekatan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda,
ketahuilah bahwa kemenangan datang dengan kesabaran, kelapangan dengan kesusahan, dan kemudahan dengan kesulitan. Hadis ini dengan indah mengingatkan kita bahwa kekuatan di masa-masa sulit adalah bagian dari dukungan Allah. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita sendirian dalam tantangan ini. Sebaliknya, Dia memberi kita kesabaran dan ketahanan yang kita butuhkan. Banyak orang bertanya, mengapa rasanya saya terus menghadapi kesulitan meskipun sudah beriman dan berusaha? Saudara-saudariku, terkadang kesulitan ini adalah cara Allah untuk menguatkan kita dan membantu kita menyadari bahwa iman kita adalah sumber ketangguhan terbesar kita. Namun, agar kekuatan ini benar-benar bermanfaat bagi kita harus mengingat tanggung jawab kita sebagai orang beriman, seperti menjalankan sholat dengan tulus, menjaga hak-hak orang lain, dan mengikuti petunjuk Allah serta Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kesulitan membawa pelajaran baru, dan setiap momen kekuatan adalah pengingat bahwa Allah ada di sana membantu kita tumbuh. Ketika Anda merasa terus bertahan menghadapi tantangan hidup, ketahuilah bahwa kekuatan ini adalah cara Allah menunjukkan, "Aku bersamamu." Tanda kelima, bahwa Anda tertarik untuk lebih mengingat Allah. Salah satu tanda paling indah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Anda adalah ketika Anda merasa terdorong untuk mengingatnya, baik melalui sholat, doa, atau sekadar merasa bersyukur atas nikmatnya. Keinginan ini untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah kebetulan. Itu adalah caranya mendekatkan Anda, membantu Anda merasakan kehadiran dan kasih sayangnya lebih dalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka ingatlah, niscaya aku akan mengingatmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berusaha mengingat Allah, Dia akan merespons dengan tetap dekat dengan kita, membimbing kita, dan memberikan kenyamanan dengan cara yang mungkin tidak selalu kita sadari. Melakukan zikir seperti istighfar atau mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar adalah cara yang kuat untuk tetap dekat dengannya. Terhubung dengan Allah, bentuk-bentuk zikir ini membawa keberkahan yang luar biasa, memberikan ketenangan pada hati kita dan kedamaian pada pikiran kita di masa-masa sulit. Hubungan ini dapat menjadi sangat menghibur, mengingatkan kita bahwa dukungan Allah selalu ada dan dekat. Jadi jika Anda merasa terdorong untuk berzikir atau mengingat Allah lebih sering, sambutlah itu sebagai tanda kehadirannya. Itu adalah cara Allah berkata, "Aku di sini dan aku bersamamu." Dalam hidup, kita semua melalui masa-masa di mana kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar berada di jalan yang benar, atau meragukan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat, terutama di saat-saat sulit. Namun, seperti yang telah kita pelajari, kehadiran Allah dapat dirasakan dalam banyak cara. Melalui momen kedamaian yang tak terduga, pintu-pintu tertutup yang membimbing kita ke jalan yang lebih baik, kekuatan yang diberikannya untuk bertahan, dukungan yang datang tepat saat kita membutuhkannya, dan dorongan untuk mengingatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Qaf ayat 16. Ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah jauh. Dia sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita, mengetahui setiap pikiran dan perasaan terdalam kita. Dimanapun kita berada, Dia bersama kita, mengetahui perjuangan kita, dan memberikan petunjuk dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sadari. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Aku sebagaimana hambaku menyangka tentang aku. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa."
dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia merespons dengan cinta dan kedekatan yang melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Upaya kita untuk terhubung dengannya, sekecil apapun, selalu disambut dengan rahmat dan kasih-Nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat atau menginspirasi Anda, jangan lupa untuk komen pada kolom komentar dan klik tombol like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan bersama-sama kita bisa membangun komunitas yang lebih besar dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.